Hai, namaku Aya, dan sekarang aku masih duduk di kelas 8. Walaupun istilahnya duduk di kelas 8, sebenarnya kursi itu tidak benar-benar aku duduki sampai detik ini. Jika kalian bertanya kenapa, video inilah yang akan menjawab semua rasa penasaran kalian. Inilah kisahku. Seorang anak biasa yang berusaha belajar dengan giat demi menggapai berbagai mimpi dan harapan yang ada. Pada awalnya, masa sekolahku diisi dengan keceriaan, canda tawa, belajar bersama teman, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat masa sekolahku penuh dengan warna. Tetapi sayangnya, masa-masa seperti itu tidak aku rasakan lagi di masa SMP-ku ini. Karena adanya wabah penyakit ganas yang melanda dunia kita ini, semua pelajar di negeri ini tidak bisa lagi merasakan suasana belajar di sekolah. Suasana yang dipenuhi dengan kehangatan dan keseruan telah digantikan dengan suasana yang berbeda. Pada awalnya, pembelajaran yang dilakukan dari rumah ini terasa aneh. Banyak hal yang membuatku susah pada saat pertama kali memulai hal ini. Terlebih lagi, terkadang susah bagiku untuk memahami materi yang dipelajari. Tetapi dari hari ke hari, bulan ke bulan, aku mulai terbiasa dengan cara pembelajaran ini. Memang, belajar dari rumah terkadang membuat aku dan mungkin juga kalian merasa bosan, lelah, dan tidak bersemangat. Tetapi, jika aku tidak belajar dengan tekun, dan ku buang waktuku untuk hal yang sia-sia, maka masa depanku akan terasa gelap, karena cahaya yang seharusnya ada di masa depan akan sirna oleh hal sia-sia yang kulakukan saat ini. Corona, kata itulah yang sering disebutkan banyak orang saat ini. Penyakit yang membuat kita semua pada akhirnya menunda ataupun meniadakan semua kegiatan yang sering kita lakukan pada tahun sebelumnya. Penyakit yang memaksa kita untuk berdiam diri di rumah dan hanya bisa berharap kapankah ini semua berakhir. Dan juga penyakit yang membuat kita semua tidak bisa lagi merasakan suasana belajar seperti sebelum adanya virus ini. Sampai detik ini, penyakit ganas ini masih membuat dunia belum lekas membaik. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Hari ini kasus kematian akibat virus COVID-19 resmi menembus 100.000 jiwa berdasarkan data yang dihimpun dari Satgas COVID-19. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. A lot of news gathered in various media. And of course, it all leads to the same thing. Lucky for people who still have a definite source of income. But out there are many people who are suffering from a headache due to the absence of work during the pandemic. And we realize that all over the world are dealing with the same problem. Therefore, let's implement all health protocols
as well as systems required by the government, and also participate in vaccination activities. Apa yang sedang terjadi pada dunia kita saat ini tidak membuatku patah semangat dalam belajar. Bangkit berdiri, percaya diri, dan tidak mudah menyerah. Itu yang aku lakukan agar impianku bisa tercapai, agar masa depanku bisa secerah matahari yang sampai saat ini masih menyinari kehidupan kita dan seolah-olah berkata, semua pasti akan segera berakhir dengan indah. Begitu pula dengan penyakit ganas yang sedang menyerang kita ini akan berakhir.